Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetimbangan energi pada volume atur. Sebelumnya kita bikin sembarang sistem dulu, di mana kita tambahkan batas sistemnya atau boundary. Nah, dalam termodinamika, kita bisa menyesuaikan kesetimbangan energi pada volume atur agar bisa diterapkan pada perpindahan panas, di mana penyesuaiannya yaitu adalah laju perubahan energi yang tersimpan pada sistem volume atur sama dengan laju energi yang masuk sistem dikurangi laju energi yang keluar sistem ditambah laju energi yang dibangkitkan di dalam sistem. Kalau kita beri nama pada ilustrasi gambar di sini, maka energi yang tersimpan dalam sistem adalah sebut EST. Energi yang digenerasi atau yang dibangkitkan dalam sistem kita sebut dengan EG. Energi yang masuk sistem kita sebut dengan EIN, dan energi yang keluar sistem kita sebut dengan EOUT. Kalau dalam bentuk persamaan, maka kita akan mendapatkan perubahan energi yang tersimpan dalam sistem sama dengan energi yang masuk sistem dikurangi energi yang keluar sistem ditambah dengan energi yang dibangkitkan di dalam sistem. Nah, apa yang dimaksud dengan energi yang dibangkitkan di dalam sistem? Contohnya yaitu ketika dalam sistem tersebut terjadi suatu reaksi kimia yang mana dapat menghasilkan panas. Nah, itu adalah salah satu contoh energi yang dibangkitkan di dalam sistem. Contoh yang lain adalah misal pada nuclear power plant, pada reaksi fisinya, di mana fuel itu menghasilkan energi panas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari energi yang dibangkitkan di dalam sistem. Nah, persamaan tersebut digunakan untuk menyelesaikan kasus berikut. Kita coba ilustrasikan gambarnya terlebih dahulu. Sini ada sebuah benda solid atau padat. Kita gambarkan koordinatnya terlebih dahulu. Di sini ada X menandakan jarak dan yang ke atas ada T yaitu menandakan temperatur. Di sini benda solid memiliki temperatur T1 pada permukaan bagian kirinya dan temperatur T2 pada permukaan bagian kanannya. Kemudian di samping benda solid tersebut ada suatu fluida yang mengalir. Fluida ini memiliki kecepatan T infinite. Lalu di sebelah fluida yang mengalir tersebut ada batas lingkungannya, di mana lingkungan ini memiliki temperatur kita beri nama T surrounding. Di sini kasusnya adalah T1 lebih besar dari T2, lalu T2 lebih besar daripada T infinite, dan di sini T2 lebih besar daripada T surrounding. Nah, sekilas kita bisa ketahui bahwa akan terjadi perpindahan panas. Yang pertama ada perpindahan panas secara konduksi, yaitu dari permukaan sebelah kiri ke permukaan sebelah kanan. Kita beri nama Q konduksi. Lalu karena di sebelahnya ada fluida, maka akan terjadi pindahan panas secara konveksi. Q konveksi. Nah, karena di sini ada lingkungan dan mempunyai temperatur surrounding, maka kita akan punya perpindahan panas secara radiasi. Kita beri nama yaitu Q radiasi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa gunakan persamaan yang sebelumnya.
di mana kita tinjau permukaannya sebagai sistem kontrol volume. Apa itu permukaan? Permukaan itu adalah bagian yang tidak memiliki volume, maka juga tidak memiliki massa. Kita akan meninjau permukaannya sebagai sistem, kita beri batas sistemnya. Kita tuliskan persamaan sebelumnya, yaitu perubahan energi di dalam sistem sama dengan energi yang masuk ke dalam sistem dikurangi energi yang keluar sistem tambah dengan energi yang dibangkitkan pada sistem. Nah, karena permukaan itu tidak memiliki volume sehingga tidak memiliki massa, maka tidak ada energi yang dapat disimpan di dalam sistem. Kemudian juga tidak ada energi yang dapat dibangkitkan, karena untuk membangkitkan energi dibutuhkan massa. Sehingga persamaannya tinggal menjadi energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar sama dengan 0. Karena konteks energi pada gambar di atas adalah panas, maka kita bisa ubah persamaannya menjadi Q in dikurangi dengan Q out. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan di atas, kita bisa dekati dengan menjabarkan Q in-nya apa saja dan Q out-nya apa saja. Di sini Q in-nya adalah Q konduksi atau perpindahan panas secara konduksi yang mana memasuki tinjauan sistem tersebut atau permukaan tersebut. Kita tuliskan, maka yang masuknya adalah Q konduksi dikurangi Q yang out atau yang keluar dari permukaan, yaitu adalah Q konveksi dan Q radiasi. Maka di sini dikurangi Q konveksi dan dikurangi Q radiasi sama dengan 0. Nah, dari sini akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahannya. Dia tergantung apa yang ditanyakan dan apa yang ingin diketahui. Nah, ini adalah dinamakan kesetimbangan energi pada suatu permukaan atau surface.